Sahabat Tribuners yang kami hormati dan kami muliakan, Inspiration and Solution, pagi hari ini kita akan diskusi sesuatu yang menarik, tentunya bersama narasumber yang luar biasa. Di studio telah bersama kami Bapak Salimin Johan Wang, MBA. Beliau adalah pengusaha, bisnisnya banyak, ada di water treatment, kemudian ada di coffee, ada di frame, dan banyak sekali bisnis, dan termasuk pengusaha yang luar biasa, yang tough, yang memulai bisnis dari nol dan bisa membuat bisnis yang luar biasa. Dan beliau juga adalah seorang investor saham saat ini ya. Kita akan diskusi mengenai perjalanan dan bagaimana bisa tertarik kepada investasi saham. Tentunya setiap investasi ada suka dan dukanya. Pasti ada yang namanya investasi ya, sometimes kita bisa mendapatkan keuntungan, sometimes kita bisa mengalami kerugian. Benar. Tetapi ini adalah semua adalah hikmahnya yang kita bisa pelajari bersama. Hari ini kita akan membahas tentang strategi dan teknik untuk investasi saham yang menguntungkan. Tapi sahabat Tribuners, sekali lagi adalah disclaimer ya, tidak semua investasi itu dapat menguntungkan ya. Tetap semua ada risiko, tergantung risiko seperti apa yang ingin kita tempuh atau kita ambil, sesuai dengan karakter kita juga. Selamat pagi Pak Salimin, apa kabarnya? Kabar baik, selamat pagi Pak Sanjad. Thank you ya, sudah hadir di studio Tribun Medan dan kita dapat ngobrol, diskusi untuk sahabat Tribuners kita semuanya. Baik. Pak Salimin, saya kenal Bapak kan udah lama sekali ya. Ya, sudah lama kita ketemuan itu 2000-an ya, 2000-an waktu itu banyak pembicara dari Jakarta yang datang ke Medan, Sumatera Utara untuk buat acara-acara seminar, motivasi, seminar sales, marketing dan sebagainya. Setiap ada kegiatan sering ketemu. Benar. Saya dulu sering terlibat di acara-acara seminar seperti itu dan saya suka dulu. Suka ya. Dan pembelajar sejati juga ya. Ya, kita belajar terus. Pak Salimin, bisa ceritakan proses bisnis apa saja yang Bapak lalui dan sampai bisa tertarik di bidang sebagai investor saham ini? Saya pikir perjalanan awalnya kan setelah tamat uni kita kerja. Jadi kerja sama perusahaan hampir 8 tahun. Waktu itu saya kerja jurusan di jurusan apa ya Pak? Saya sekolah di manajemen. Saya sekolah kalau MBA-nya kalau S1 saya di Normanson di Medan. S2 saya di dual degree. Satu adalah dari Institut IPMI Jakarta, dan degree satu lagi dari Monash Australia. Jadi dual degree, jadi kebetulan kami itu di offer, jadi saya ambil yang dual degree. Double degree ya. Double degree. Jadi setelah selesai, kebetulan saja saya membuat tesis saya adalah Pepsi Cola Indonesia. Jadi waktu kenal mereka dan cukup lama karena di sana mereka tertarik dengan saya. Akhirnya sebelum saya tamat mereka sudah offer. Apakah mau untuk join ke dalamnya? Saya mau, dan saya bekerja 6 tahun di perusahaan Pepsi Cola dan akhirnya juga tambah 2 tahun di induknya di Indofood Sukses Makmur. Pepsi-nya di grupnya Indofood. Pepsi adalah grupnya Indofood dulu. Sekarang tidak. Jadi setelah 8 tahun cukup lah. Jadi akhirnya mengundurkan diri dan bisnis sendiri. Jadi bisnis pertama itu adalah bikin framing. Saya bikin framing, bikin foto punya frame, bikin bingkai. Terus selang 3 tahun saya kenalan sama, waktu saya di Jakarta dulu, saya kenal sama orang Jepang, Yamaha. Jadi lama-lama ngobrol, saya bilang saya tertarik lah jadi penjual di Medan. Dan mereka mengatakan, ya boleh aja dicoba. Jadi saya kasih waktu 6 bulan, saya coba. Ya akhirnya sampai sekarang saya bisnis water filter. Water filter ya. Di bidang penyaringan air, baik air minum, air tanah, air PDAM, semuanya. Dan bisnis itu sampai sekarang juga jalan. Terus juga pernah merambah ke dunia bisnis kopi. Bisnis kopi saya kalau tahun 2007 dan 2008 saya mulai tertarik dan belajar sampai akhirnya saya mempunyai 4 gerai kopi, tapi
namanya bisnis ada naik turunnya. Iya. Setelah 12 tahun saya merasa saya tidak kuat di bidang tersebut atau tidak bisa mengikuti perkembangan yang begitu berkembang. Akhirnya saya mundur. Saya mundur dan saya close semua store-nya dan outletnya karena saya suka investasi. Biasanya sih saya beli outletnya. Saya beli maksudnya beli rukonya. Nah, akhirnya ruko itu karena nggak pakai lagi, hari ini saya bisa sewakan ke orang lain. Jadi termasuk juga bagaimana investasi mendapatkan keuntungan dari bidang properti. Itu juga ada properti juga ya, investasi bukan hanya di saham tapi di properti juga ya. Benar. Jadi setelah perjalanan seperti itu, saya pikir hal yang menarik juga adalah semua prinsipnya sama. Bagaimana caranya mengelola sesuatu yang akhirnya bisa memberikan hasil. Nah, prinsip itu juga sama di bisnis yang kita kelola sendiri. Artinya kita bangun sampai dia berjalan dan akhirnya kita lihat dia bisa memberikan keuntungan atau hasil ke depannya dengan dijaga walaupun up and down. Ada satu peluang yang seperti saya lihat bahwa kalau saya bisa kelola bisnis sendiri, sebenarnya saya juga bisa memilih membeli sebagian daripada bisnis orang. Baik kerjasama dengan yang bukan TBK, atau yang lebih gampang sebenarnya yang TBK. Karena langsung bisa proses transaksinya lebih mudah. Benar, kita bisa melihat perusahaannya, semua data yang seharusnya tersedia, kita bisa baca. Dan kita bisa analisa. Contohnya hari ini kita bisa memperoleh 900 sekian saham untuk kita pilih. Bagaimana kita memilih untuk istilahnya ya investasi juga. Uang yang kita investasikan dengan perhitungan yang kita anggap ya kita punya purpose kita dapat. Mungkin kita bisa lihat perkembangan setahun 2 tahun. Dan kalau memberikan hasil yang baik, menurut saya itulah investasi yang baik juga. Menarik, Pak Salimin. Jadi pada prinsipnya awalnya adalah pemikiran di bagaimana cara investasi ya. Bukan hanya pelaku bisnis, tapi masuk ke level yang lain adalah sebagai investor. Investor tadi ada investasi ke bisnis yang sudah berjalan, partnership atau ke perusahaan TBK yang sudah eksis, tinggal kita memilih emiten yang sesuai karakter dan kajian-kajian yang kita inginkan. More or less di bisnis itu sama ya, Pak? Kurang lebih prinsipnya sama, lika-likunya boleh beda. Banyak yang mengatakan bahwa pengusaha adalah seperti hal yang sangat menyenangkan, yang prestisius, yang segala sesuatu yang diinginkan oleh banyak orang. Tetapi kan banyak liku-likunya. Setuju. Ya. Sometimes kita bisa mengalami kerugian dan kita harus rela. Kalau bisnis itu sudah tidak menguntungkan dan kita tidak kompetensi sana, dan kita harus mengambil keputusan itu. Benar, saya setuju. Ya. Dan kalau di saham juga sama. Benar. Harus berani cut loss. Benar. Bagaimana pengalaman yang Pak Salimin dapat? Bisnis berjalan, ada yang berjalan, ada yang tidak berjalan, dan yang sudah berjalan seperti water filter Yamaha itu sampai sekarang karena berkembang secara terus-menerus. Tapi yang bisnis kopi ini 12 tahun dan memilih untuk shutdown, itu kan keputusan yang berat. Itu bagaimana ya supaya sahabat Tribuners bukan hanya mendengar hal-hal yang baik tentang bisnis, menguntungkan, kita dapat uang kemudian bisa beli aset dan sebagainya, tetapi ada sisi lain, Pak Salimin, bisa sharing sedikit kenapa sampai apa yang tidak boleh dilakukan ya supaya bisa memberikan informasi kepada sahabat Tribuners? Saya pikir tentunya dalam berjalanan di bisnis pada akhirnya kita mengerti bahwa ada 2-3 hal yang kita perhatikan. Salah satunya adalah apakah bisnis itu punya ruang untuk berkembang. Kedua, apakah passion kita atau keinginan kita untuk menjalankannya sepenuh hati, atau kita sudah distract ke hal-hal lain. Terus ketiga adalah performance daripada business unit tersebut. Nah,
Di dalam perjalanan, kalau saya ambil contoh kopi, perjalanan saya adalah bahwa dalam 12 tahun saya merasa 3 tahun terakhir saya sudah tidak bisa mengurus dengan baik, terutama passion saya sudah tidak di sana. Karena saya tidak bisa mengikuti perkembangan yang menurut saya berkembang sangat cepat. Atas dasar itu, saya pikir kalau kita tidak bisa lagi kompetitif, passion kita di sana, kita nggak bisa berkembang, malah mundur biasanya. Nah, kalau mundur, ya lebih baik kita mundur waktu kita mengerti semuanya daripada kita mundur terpaksa. Nah, akhirnya saya putus, saya mundur. Tapi begitu pun saya tidak menyesal bahwa kenapa harus mundur, karena saya mengambil keputusan yang tepat menurut saya. Senang saya mundur pada saat itu, alasannya adalah satu, perhatian saya tidak harus di sana lagi. Saya bisa berikan yang kepada hal-hal lain yang menurut saya punya prospek atau sesuai dengan passion pada saat tersebut. Kedua adalah bahwa uang yang saya dapatkan dari bisnis itu sebenarnya saya bisa alihkan ke tempat lain yang menurut saya juga lebih baik daripada setengah hati. Jadi saya pikir itu. Nah, akhirnya saya lepasin bisnis kopi dan saya masuk ke bidang istilahnya yang saya suka, bisnis lah, tapi lewat perusahaan orang. Investasi, tetapi sebenarnya kajian bisnis juga ya. Dan luar biasa Pak Salimin, tidak semua orang atau semua pebisnis itu bisa menerima hal ini. Setuju, setuju, sangat berat. Dan itu sangat berat. Benar. Dimana sudah memiliki aset bisnis dan harus merelakan itu tutup, ya, tidak semua orang. Dan bahkan ada beberapa pemikiran supaya terkesan baik, walaupun rugi tetap jalan, gitu. Banyak orang, ada beberapa masih memikirkan seperti itu, karena menyangkut harga diri, nama, seperti itu. Tapi Bapak berani ambil keputusan seperti itu. Saya pikir kajiannya adalah kita harus realistis melihat keadaan. Di lain boleh saja seperti cerita nama dan lainnya, tapi kalau menurut saya bisnis itu kan pada akhirnya harus memberikan hasil. Kalau tujuannya nama saja, ya boleh, mungkin anda punya istilahnya terlalu emosional ke dalamnya, sehingga anda belain. Tapi bagi saya harus realistis. Pada saat dia tidak lagi memberikan perform atau kita ingin memiliki hal lain yang menurut kita lebih baik, saya pikir adalah wajar untuk melepaskan. Lebih kepada rasional bisnis ya, seperti itu ya. Nah, setelah itu yang Yamaha Water Filter masih jalan, masih berjalan. Water Filter masih jalan dengan baik. Itu sudah automation ya, ada tim. Saya pikir saya selalu berpendapat begini. Kalau saya bikin bisnis, saya mau 80% 20% rule. 80-20 rule. Atau hukum Pareto. Hukum Pareto ya. Ini 80-20 terhadap apa, Pak? 80-20 di dalam banyak hal. Salah satu ada operation. Jadi bagaimana cara mengurusin itu berarti adalah bagaimana caranya saya harus bisa memilah dari 100% kegiatannya. 80% itu harus didelegasi. 80%. Kurang lebih. Means 20% yang saya masih manage ya. Dalam hal itu hanya boleh 20% lah ya. Ya, saya pikir itu wajar karena expertise. Drive itu masih harus di saya. Tapi kalau 80% yang rutin, yang ngurusin hal-hal hari-hari, terlalu teknikal, operasional itu sudah. Kalau kita pegang semua, kita nggak punya waktu untuk berpikir next step. Ya. Artinya Pak Salimin juga fokus bisnis itu bukan hanya menguntungkan pada saat ini, tetapi Anda memikirkan bisnis itu juga harus berkembang di masa yang akan datang. Ya, ada potensi mengikuti perkembangan dan kemudian bisa didelegasikannya. Setuju. Apakah terbuka kemungkinan nanti investasi di bisnis-bisnis yang lain kalau bisa terjadi Pareto 80-20, Pak Salimin? Saya pikir semua bisnis bisa dijalankan seperti itu. Kalau kita lihat sekarang banyak orang yang hebat itu, mereka mengerti konsep ini. Karena poin adalah bahwa kita yang harus mendrive. Kalau operasional bisa didelegasikan. Tinggal cari orang yang tepat lah istilahnya untuk melakukan.
Nah, kalau bisnis lain, contoh, kalau kita sedikit ke arah investasi, saya pikir kalau kita investasi ruko atau properti malah 100% delegasi. Artinya kita nggak urus, kan sewa. Jadi kalau kita ngomong, kita hari ini memilih perusahaan investasi saham, ceritanya agak berbeda. Saya pikir itu nggak, kita sebenarnya memiliki bisnis tanpa mengelola. Sebenarnya kita 100% tidak terlibat di dalam operasional. Tapi kita memiliki sebagian kecil atau sebagian daripada saham tersebut di perusahaan tersebut. Artinya kita ikut menanggung resiko sekaligus hal baik di dalamnya. Nah, tugas kita, saya pikir nggak bisa delegasi, berarti tugas kita adalah berpikir sama dengan kita memiliki perusahaan. Contoh, kalau saya memiliki sebuah perusahaan XYZ, kan saya tidak di dalamnya. Tapi saya harus mengerti siapa yang mengelola perusahaan tersebut. Saya harus menganalisa laporan keuangan minimal 3-5 tahun ke belakang. Saya juga harus mengerti track record bagaimana perusahaan ini berjalan. Saya juga harus mengerti apakah ini perusahaan adalah produknya cyclical, produknya ke masa depan masih ada harapan, dan bagaimana perjalanannya. Saya pikir itu bagian daripada tanggung jawab atau hal-hal yang harus dilakukan sebagai investor. Sebelum memilih perusahaan yang benar. Benar. Sudah berapa lama Pak Salimin diinvestasi di perusahaan TBK ini? Saya tertarik itu kurang lebih 10 tahun lalu. 10 tahun? Tapi waktu yang sangat cukup lama juga. On dan off. Artinya ya kita tertarik seperti umumnya orang, ini ada bisnis, ini ada sesuatu yang bisa dapat uang nih, bisa kita pikir sebenarnya. Tapi kan tidak semua hal itu bagus. Kita karena kita kurang memiliki pengetahuan, ya kita harus siap bayar uang sekolah. Artinya rugi. Ini bahasa yang sangat soft ya, bayar uang sekolah. Karena sahabat Tribuners ya, memang untuk sukses itu tidak serta-merta kita semudah itu ya. Ada uang sekolah yang harus kita bayar, yaitu kerugian yang kita akan bayar karena ketidaktahuan kita pada saat mengambil keputusan. Dan itu adalah wajar, dan itu sebenarnya menurut saya pengalaman yang baik di dalam membentuk diri kita, di dalam membentuk cara kita menganalisa. Kalau kita menemukan sesuatu yang kita lakukan awalnya kita anggap bagus, tapi berjalannya tidak bagus, tentunya ada sesuatu yang kita tidak tahu, atau kita alfa di dalam menganalisanya. Dan sebagai seseorang yang ingin berkembang, kita ingin mengatakan bahwa kesalahan ini saya harus catat, atau saya harus ingat bahwa saya tidak lagi harus masuk ke perusahaan atau karakter yang seperti ini. Atau resiko ini kita tidak perlu ambil karena hanya mendengar bahwa ini bagus gitu dah. Nah, itu adalah hal-hal yang saya pikir pengalaman yang sangat berharga. Priceless untuk membuat kita lebih bagus ke depannya. Dan kita bisa menganalisa juga performance kita. Contoh, kalau saya cerita 10 tahun lalu saya mulai tertarik dan juga mulai istilahnya memberikan investasi. Kalau saya mengatakan 5 tahun pertama nggak ada duitnya, bahkan capek saja dan bahkan rugi gitu dah. Tapi itu adalah hal yang menurut saya umum dan biasanya general kita lewatin. Secara umum kita lewatin. Sebelum kita mampu pada akhirnya memilih dan punya emosional atau punya psikologi yang baik di dalam investasi. Jika tidak, menurut saya memang begitu. Dan saya senang atau bersyukur melewatinya, dan hari ini tentunya cara berpikirnya jauh lebih baik. Dan bisa melihat bahwa ini membeli saham atau investasi saham bukan sepertinya kayak gambling begitu, tapi benar-benar sebenarnya adalah sama dengan kalau kita bangun perusahaan sendiri. Nah, itu konsep yang harus kita miliki, karena ada risiko kalau kita tidak urus dengan baik, bisnisnya mungkin saya tidak menghasilkan sesuatu. Menarik Pak Salimin. Kalau kita cerita investasi di perusahaan maupun investasi di saham, 5 tahun pertama bahkan adalah proses belajar, dan ada beberapa juga
menjadikan sebuah pembelajaran ada uang sekolahnya ya. Benar. Ada kerugian-kerugian. Nah, 5 tahun pertama, apa yang menjadi pengalaman yang sangat berharga bagi seorang investor saham? Kalau saya berkaca pada saya ya, karena kalau saya cerita bahwa dulu saya, karena kebetulan saya sekolahnya kan ekonomi, saya mengerti keuangan, saya mengerti akuntansi, saya mengerti manajemen, saya mengerti sedikit marketing. Saya pikir dulu konsepnya adalah bagaimana cari saham yang murah. Terus kita pikir akan naik, suatu hari akan naik. Atau kita berpikir seperti ini. Analoginya adalah seperti seekor kodok menunggu dicium putri yang akhirnya jadi pangeran. Kita berharap seperti itu. Menurut saya jarang terjadi. Itu kalau terjadi hanya di cerita legend saja. Real life susah terjadi. Kemungkinan terjadi orang-orang tertentu yang istilahnya mempunyai kemampuan untuk mendapatkan informasi. Itu terbatas ya, terbatas. Tapi orang-orang umum seperti layaknya saya dan mungkin orang umum susah mendapatkan itu. Nah, saya sering salah di sana. Terus saya dulu sering juga cari perusahaan yang kalau kita ngomong PBV kan price to book value. Kita pikir kalau kita bisa cari yang 0,2, 0,3, di bawah 0,5 itu masih murah. Menurut kita murah, tapi sebenarnya tidak. Memang dia sudah kita harus akuin. Nah, kita harus akuin bahwa harga sebuah saham hari ini mau dia murah, mau dia mahal, mau sedang, ada alasannya. Jadi kita tidak bisa katakan yang murah. Memang ada sesuatu yang membuat dia tidak dilirik. Atau tidak dibeli walaupun asetnya harganya besar. Murah. Nah, kalau kita memilih saham hanya berpikir tentang aset, sebenarnya menurut saya kurang tepat. Karena yang membuat saham bisa memberikan hasil adalah growth-nya. Atau apa yang sekarang dan ke depannya. Jika tidak, asetnya itu tidak bisa dikatakan bahwa kita membeli sesuatu yang istilahnya punya potensi. Kalau aset kan sebenarnya sama dengan saya menunggu dia likuidasi. Sehingga asetnya dibagikan. Kapan likuidasi? Dan kalaupun benar-benar likuidasi, aset yang hari ini 1T, belum tentu 1T. 30%. Benar. Nah, jadi menurut saya itu hal-hal yang saya berpikir, saya mungkin tidak benar atau salah menganalisa sesuatu. Sehingga saya pelan-pelan berubah. Waktu awal-awalnya sempat tergiur tentang seperti itu. Hal seperti itu ya. Murah-murah. Kita bikin murah, ya ini murah sekali nih. Kita tunggu 2 tahun kita lemas. Jadi harus sangat hati-hati di dalam investasi ini. Murah bukan berarti aman, murah bisa juga menjadi sesuatu yang sudah tidak produktif dan sudah tidak memiliki potensi yang bagus lagi ke depannya ya. Tapi kan ada yang mengatakan, Pak Salimin, ya kita sering mendengar lah ya, beli Mercy harga Avanza, ya kan ada beberapa pakar yang hebat seperti itu. Apakah itu sudah tidak zamannya lagi? Saya pikir konsep membeli Mercy harga Avanza, harga di bawah Avanza atau harga bajai memang sangat terkenal dan menggiurkan. Menurut saya sangat bagus konsep ini. Nah, pertanyaan ada nggak? Saya pikir ada. Cuman satu hal yang harus kita mengerti adalah, pertanyaan adalah apakah kita punya passion untuk menunggu bajai itu jadi Mercy dan bisa mempunyai visi melihat bajai itu hari ini suatu hari bakal jadi Mercy. Itu tidak mudah ya? Saya pikir itu harus memiliki apa kriterianya? Saya pikir kalau melihat itu, menurut saya versi saya sih gini, kalau versi saya boleh berpikir seperti itu, boleh mencari saham-saham yang hari ini mungkin harganya Avanza atau harganya di bawah Avanza dan menunggu dia kembali ke Mercy. Jadi berarti kalau mencari saham seperti itu, apa yang harus kita miliki? Pertama adalah kita harus memiliki uang yang tidak dikutak-atik untuk menunggu.
Jangka panjang. Jangka panjang. Kedua, menurut saya kalau boleh, kalau boleh, perusahaan itu menurut kita masih bertumbuh. Oke. Karena kalau perusahaan bertumbuh, berarti ada kesempatan dia jadi Mercy. Kalau nggak mungkin. Karena valuasi itu kan adalah masa depan. Ketiga adalah kita harus juga bisa istilahnya lihat perusahaan itu membagi dividen tidak. Kan dividen itu selain hal yang sangat bagus karena dia adalah membayar kita sewaktu kita menunggu. Sama dengan kalau kita sewain rumah ke orang, kan kita kita punya ruko, kita sewain kan harganya akan naik mungkin 10 tahun lagi, mungkin katakanlah naik 50%. Tapi dalam 10 tahun kita punya uang sewa yang kita dapat jadikan sebagai uang hidup lah atau uang tunggu begitu. Nah, itu penting. Terus ketiga adalah saya pikir adalah kalau dia bisa kembali ke harga Mercy, biasanya ada alasan. Nah, alasannya apa? Biasanya saham seperti itu lebih kepada cyclical. Dia bisa jadi bajai karena siklusnya lagi di bawah. Tiba-tiba lagi ditinggalkan. Berubah siklusnya, berubah masanya. Jadi dulu dia Mercy karena siklusnya di atas. Karena 3 tahun lagi ceritanya jadi bajai. Kenapa? Karena siklusnya ditinggalin atau lewat. Dan orang tidak melihat itu lagi. Orang buang semua. Bagus uang saya pindahin ke saham lain. Sehingga lama-lama barang yang ditinggalkan biasanya murah. Nah, sebagai investor, apakah kita mampu melihat itu bahwa bajai hari ini sebenarnya karena dia siklus, bukan salah perusahaannya. Perusahaannya masih bagus, manajemennya masih baik, istilahnya keuangannya masih bagus. So good. Tapi situasinya tidak mendukung dia. Nah, kalau kita mengatakan, nggak apa-apa, saya mau tunggu 3 tahun, nggak apa-apa. Saya berani katakanlah dari uang 100%, saya taruhlah 5% misalnya. Untuk suatu. Nah, saya pikir kalau konsep seperti itu bisa. Itu akan kembali jadi Mercy suatu hari. Tapi butuh waktu yang sangat panjang ya. Biasanya sih menurut saya 2 ke 6 tahun. Dan itu pun kalau terjadi ya. Dan tidak ada jaminan. Tidak ada jaminan ya. Tidak ada jaminan. Tapi kalau terjadi ya. Tapi saya pikir ada risk yang memang sebagai seorang pengusaha atau investor, memang Anda ambil risk. Kalau nggak mungkin punya perusahaan. Lebih baik kerja sama orang saja. Tidak usah pikir terlalu panjang. Benar. Tapi sama, rewardnya juga nggak ada. Oke, Pak Salimin, ini menarik. Ada risk, ada waktu tunggu. Biasanya sebuah saham antara dividen sama valuasi saham itu naik. Yang naik kencang biasanya nggak bagi dividen. Yang naiknya sedang biasanya ada pembagian dividen karena akan terkoreksi di sana. Bagaimana menurut Pak? Nah, teori secara general tapi tergantung bisnis perusahaan tersebut. Jadi menurut saya kalau saya diminta untuk mengatakan, bagaimana cara saya memilih saham? Saya mempunyai 4-5 kriteria untuk diri saya sendiri. Apa saja itu, Pak? Nah, saya harus menganalisa 5 tahun perusahaan itu. Saya mau lihat CAGR dia punya laba, compound average growth rate. Jadi laba dia itu dalam 5 tahun itu seperti apa? Growth-nya yang saya inginkan adalah growth-nya itu harus lebih baik daripada tahun-tahun sebelumnya. Satu itu, kedua adalah harus lebih tinggi daripada deposito. Kalau tidak ngapain gitu? Ngapain? Capek-capek. Nggak usah pikir-pikir, analisa sampai pusing. Simpan aja uangnya di bank ya. Benar. Masuk akal. Terus saya pikir selain CAGR dia punya laba, saya juga harus melihat bahwa perusahaan ini equity-nya seperti apa di dalam 5 tahun terakhir. Equity adalah aset dikurangin utang. Jadi nilai bersih daripada perusahaan tersebut. Kalau perusahaan yang equity-nya tidak naik, artinya apa? Nggak ada labanya. Atau labanya didapatkan tapi di spend habis. Kalau di spend habis, nilai perusahaan tidak naik. Karena tidak ada investasi di equity kembali. Pasar tidak akan melihat itu adalah sesuatu yang baik ke depan, kecuali take over.
orang perusahaan lebih baik. Itu takeover itu hal yang lain. Ya, lain. Nah, kita ngomong jadi yang normal ya. Saya harus melihat equity-nya berkembang. Biasanya equity yang bagus perusahaan adalah kita juga harus lihat bahwa apakah di dalam 5 tahun dia bisa double. Oke. Itu hebat. Asetnya double. Bukan aset, equity. Kalau aset double gampang. Tapi hutangnya juga harus turun ya. Ada equity-nya adalah seluruh aset dikurangi hutang yang ada. Ya. Jadi dia harus neto, tumbuh lah, bersih. neto bersih lah. Apakah bertumbuh? Ya. Jadi saya cari perusahaan yang 5 tahun terakhir dia menunjukkan track record yang bagus. Dia bisa kalau boleh double. Kadang-kadang double juga sulit karena tidak segampang itu. Double itu berarti setiap tahun 20%. 20%. Dua biasa. Cara. Biasanya sih 10-15 sudah itu hebat. Sudah cukup lah. Sudah hebat. Ya. Nah, jadi kriteria kedua adalah equity harus meningkat dan istilahnya konsisten. Nah, kadang-kadang ada naik turun tapi tidak aneh-aneh turun ke bawah. Nah, itu berarti bagus. Ketiga, saya harus lihat bahwa apakah perusahaan punya debt besar nggak? Oke. Jadi perusahaan itu saya cari yang perusahaan yang debt-nya jangan besar lah. Kalau terlalu besar bukan berarti nggak boleh. Tapi equity kan sudah bisa dihitung kan antara equity dengan debt-nya berapa setuju. besar. Equity-nya kalau besar ada debt nggak apa-apa karena dia equity-nya makin besar. Oke, mungkin ada untuk operational modal kerja dan sebagainya. Kenapa debt penting dipertimbangkan dikarenakan jikalau dia debt pakai uang bank atau apa berarti kan dia bayar bunga. Berarti kan dia mengurangi keuntungan dia. Dia punya profit marginnya dikurangi. Jadi carilah perusahaan yang debtnya wajar lah. Wajar itu tergantung berapa darnya. Darnya itu kalau saya pikir kalau saya senang di bawah 1/3 atau 30%. Saya senang di bawah itu. 0,3. Kurang lebih lah. Ada yang main sampai 1 atau 2 ya terserah kalau suka gitu doh. Resikonya besar. Jangan pasar goyang itu turun separuh itu. Nah, jadi saya pikir risknya kalau darnya tinggi tapi seajarnya tinggi. Itu juga boleh. Artinya seimbang. Dia mampu lari kenceng. Ya, walaupun dia pakai uang orang lain. Ya, speednya tinggi walaupun boros minyak kan. Tapi kan akhirnya speed itu memberikan hasil, gitu? Ya. Nah, terus satu lagi yang saya suka juga adalah saya lihat dia punya dividen yield. Oke. Jadi tadi kita ada singgung mengenai dividen. Menurut saya, kalau saya sabar menunggu untuk sesuatu yang Bajaj mau jadi Avanza jadi Mercy, berarti kan saya harus punya istilahnya sesuatu di balik itu yang membuat saya mau sabar menunggu. Iya. Sesuatu yang bisa membuat saya sabar berarti ada bagiannya, ada pembagiannya setiap tahun gitu kan. Yaitu dividen yield-nya. Jadi saya cari perusahaan yang kalau boleh dividen yield-nya di atas lupus itu. Nah, jadi kalau saya bisa dapatkan perusahaan-perusahaan seperti itu kriteria seperti sekali. Itu dividen yield di atas deposito biasanya kalau dividen yield di atas deposito itu adalah level yang paling aman dan kemudian apakah valuasi saham tersebut masih memungkinkan untuk naik atau flat? Saya pikir kalau dia growth pasti naik. Pasti naik ya. Berarti double impact dong. Ya. Dapat valuasi naik. Ya. Kemudian dapat dividen yield yang more than deposito rate. Deposito itu adalah masih ada seperti itu. Jawabannya jawabannya ada. Apakah berubah terus seperti itu? Nah, jadi gini, kadang-kadang menurut saya pada hari-hari umum mungkin tidak ada. Kalau Anda ingat sebulan lalu, saham bisa turun 5% sehari. Wah, itu ada kejadian yang khusus kadang-kadang. Trading itu halt. Tiba-tiba saja banyak peluang keluar. Ya, menurut kita, wow, dulunya kita merasa nggak bisa lah. Kalau saya punya style, walaupun hari ini saya nggak bisa beli banyak, saya beli sedikit dulu. Oke. Saya beli sedikit yang menurut saya spend 5% nggak apa-apa lah. Okay. Tapi saya tidak mau nambah lagi karena saya tahu dia memang akan jadi Mercy tapi mungkin belum sekarang. Oke. Dan kita Cicil nunggu. lah ya. Kita nunggu. Who knows pasar memberikan diskon. Artinya makro. Makro akan terjadi perubahan. Perubahan tiba-tiba saja dia menjadi murah. Saya pikir itu konsep yang saya pikir baik menurut saya dan juga menurut saya kalau kita tadi cerita Anda mengatakan, nah itu double impact dong. Nah itu hal-hal yang menurut saya akan bagus.
Artinya ya momentum itu juga ada ya. Seperti krisis selalu ada peluang, betul ya? Ya bagi yang melihat, oh ini krisis sampai IHSG trading halt sebelumnya pernah kena 5% di freeze selama 30 menit. Kemudian setelah Idul Fitri juga dari Bursa Efek Indonesia memberikan surat trading halt itu 8%, 30 menit. Kalau di atas 15 kalau tidak salah itu lebih lama dari itu. Benar. Dan ada yang melihatnya sebagai peluang. Setuju. Saya pikir kita harus, ada yang mengatakan biasanya begitu trading halt itu koreksinya 5-8%, everyone sell karena ketakutan kan. Tapi ada yang sabar, oh ini this is opportunity, dia ambil, dan betul itu akan rebound kembali ya. Dan sebagai investor sebenarnya saya tidak mengatakan bahwa kita mengharapkan, tapi kita ya, memanfaatkan terjadi, jika memang karena ada situasi market yang bayangkan begini. Kalau trading halt 5% itu kan IHSG. Iya. Dari berarti ratusan berarti kalau individu itu bisa kali 3, bisa 15% dia turun. Setuju itu, karena ada yang naik, ada yang turun. Ya, jadi menurut saya sangat memberikan peluang jika kita mengerti dan kita siap. Siap itu adalah ya kita harus punya dry power, artinya punya uang yang kita standby lah untuk jaga lah. Itu namanya money management. 5 tahun kedua, Pak, ini kan sudah 10 tahun. 5 tahun pertama adalah belajar, ada uang sekolah, ada cara pandang tertentu yang Pak Salimin perlu dikoreksi. Oh ya, sebelum ke 5 tahun kedua ini yang lebih wise, lebih hati-hati dan lebih siap untuk memilih hal yang bagus. Tadi ada 5 yang Pak Salimin katakan. Yang pertama adalah CAGR, growth-nya. Kemudian equity-nya, debt-nya. Yang keempat, saya pikir tadi kita ngomong equity, dividend yield. Dividend yield. Kelima, Pak? Satu lagi total equity-nya. Total equity. Saya harus mengerti total equity-nya. Yang size-nya gede? Nah, saya pikir gini. Size-nya yang sedang, tapi lompatannya bisa kencang. Saya dulu lebih suka perusahaan-perusahaan yang murah dan kecil. Dulu berpikir seperti itu. Saya pikir kalau kecil kan waktu dia lompat kan gede. Ternyata saya pikir saya tidak mendapatkan hasil jika saya berpegang teguh pada itu. Jadi sekarang kalau saya mengatakan bahwa saya mau perusahaan yang besar lah. Kalau bukan harus itu. Saya pikir contohnya kalau saya menilai laba dia, minimal setahun dapat setengah T lah. Itu berarti perusahaan besar. Labanya 500 miliar. Ya, minimal itu sudah perusahaan besar. Apalagi ada perusahaan yang besar, saya contoh, kalau Anda contoh Bank BRI setahun dapat 60 T. Itu sangat besar. Big Four Bank itu ya sangat luar biasa sekali. Ada 5 ya, sahabat Tribunas ya. Supaya ini pengalaman ya masing-masing ya. Sekali lagi adalah disclaimer, ini adalah kita cerita berbagai pengalaman orang, berbagai cara pandang, kita bisa berbeda, tapi ada cara yang kita lihat yang wise, yang menguntungkan, yang bisa jangka panjang, boleh aja sebagai pertimbangan. Ada 5 ya tadi ya. Yang pertama CAGR, itu adalah bagaimana pertumbuhan dari perusahaan, kemudian labanya, kemudian kedua adalah equity, kemudian adalah debt, hutangnya, ada pembagian dividen, harus more than deposito. Dan kalau emitennya ya cari masing-masing, coba diperiksa, rajin-rajin baca data. Yang kelima adalah total equity-nya juga harus besar, minimal profitnya 500 M ke atas ya. Ini versinya Pak Salimin ya, bisa beda-beda, tetapi ya sesuatu yang menjadi pertimbangan. Dan ini adalah pelajaran 5 tahun kedua, apa yang memberikan dampak yang bagus bagi investasinya Pak Salimin? Saya pikir setelah banyak melewatinya dan banyak belajar tentunya menurut saya keilmuan kita akan bertambah jika kita mau belajar. Belajar itu banyak caranya, ambil buku lah, baca buku, atau sekarang gampang pakai download di internet saja ya. Orang-orang yang hebat, contohnya salah satu Warren Buffett misalnya, atau Charlie Munger, almarhum. Nah, jadi orang-orang yang senior dan kita anggap bertahan, menurut saya mereka punya ilmu yang bagus. Jadi kita perlu membaca kalau ada yang menulis tentang mereka, strategi mereka. Tentunya
apa yang terjadi di mereka tidak bisa kita ciplak 100% karena market kita mungkin berbeda, cara kita berbeda, tapi prinsipnya sama. Nah, kita anggap saja kita belajar itu, terus saya suka satu hal dari cara berpikir adalah cara berpikir terbalik. Jadi kalau ini itu seperti apa konsepnya, Pak Salim? Itu kalau saya boleh refer adalah yang mengemukakan ini adalah seorang matematika asal Jerman namanya Carl Jacobi. Dia mengatakan kalau Anda mau menyelesaikan masalah, Anda butuh terbalik. Contoh matematika. X tambah 5 sama dengan 10. Kalau saya mau menyelesaikan X-nya, tambah itu saya kurang. Dibalik. Jadi 5 itu, 10 itu ya dikurangi 5, makanya X-nya itu 5. Jadi cara berpikir seperti itu. Nah, sama juga dengan apa yang dikemukakan Charlie Munger. Bahwa always invert. Invert artinya dibalik. Nah, kalau saya hari ini bercerita bagaimana saya bisa berhasil di bisnis maupun berhasil di investasi, saya juga harus memakai ilmu terbalik. Ilmu terbalik itu caranya gini. Saya ambil kertas, saya tulis supaya saya rugi, contohnya sembarang ngomong, supaya saya rugi 10 miliar per tahun di dalam investasi, bagaimana caranya? Saya bukan mengatakan supaya saya untung 10 miliar, saya mengatakan supaya saya rugi, judulnya adalah supaya saya rugi 10 miliar, bagaimana caranya? Saya tulislah jawabannya berarti sembarang beli. Sembarang beli. Dengar omongan orang. Saya tulis. Yang saya tulis, pokoknya hal-hal yang kalau saya lakukan, saya akan ke tujuannya rugi. Masalah saya beli dernya yang tinggi-tinggi, perusahaan yang pernya 300, 500, sembarangan, yang lagi hype, atau saya pinjam uang, atau saya margin call, atau saya pokoknya beli pagi jual sore, terserah, apapun yang kira-kira akan membawa ke saya ke sana. Nah, kalau saya sudah punya listnya, gampang, saya balik saja. Supaya saya tidak melakukan itu, bagaimana saya itu balik? Jangan gitu. Jadi yang negatif dibalik jadi positif. Jadi yang tadi margin call, jangan margin call. Yang pernya 300, jangan yang 300. Jadi semua dibalik, Anda akan aman-aman saja. Yang bisa menyebabkan masalah kita sudah tahu, hindari. Gitu aja. Putarnya. Semudah itu ya. Semudah. Nggak usah cari yang saya seperti ini, mungkin seperti ini. Cari yang paling resiko dulu, kemudian jangan ke sana ya. Ini jadi luar biasa nih. Ini Charlie Munger dan beberapa ini konsep yang bisa membuat kita lebih hati-hati ya. Setuju. Kita ada bahasa mengatakan, saya bisa melihat jauh ke depan karena saya duduk di pundaknya raksasa. Itu poin konsepnya adalah bahwa karena saya banyak baca orang-orang yang sudah melakukannya dan terbukti bagus. Oke, Pak Salimin, 5 tahun kedua setelah 5 tahun pertama itu belajar dan ada uang sekolahnya, puas nggak terhadap hasilnya? Saya pikir jawabannya ya. Kalau saya gamenya nggak aneh-aneh. Saya gamenya nggak seperti mungkin orang berharap 1 tahun tumbuh 100%, 300%. Saya belum ke sana. Saya pikir game saya adalah kalau deposito hari ini 5-6%, katakanlah, kalau saya bisa plus minus 20 ke 25, saya sudah happy. Enough ya. Dan konsisten. Karena yang dan kita mau adalah selama 5 tahun juga terjadi compounding yang luar biasa. Ya, compounding yang kita butuhkan. Jadi magic word-nya adalah compounding. Menarik ya. Jadi hati-hati memang bagi investor ya, kita bisa memilih high risk, high return, tapi juga bisa menyebabkan kita hilang dalam jumlah yang sangat besar ya. Average dan pengalaman mengatakan kalau versinya dari Pak Salimin adalah 20-25, saya kira adalah sesuatu yang masih rasional, yang lebih aman, tapi bukan hanya segampang itu memilih. Ada 5 variabel tadi yang disampaikan oleh Pak Salimin yang harus kita ketahui ya. Carilah emiten yang CAGR-nya pertumbuhannya bagus, pertumbuhan profitnya bagus, kemudian equity-nya juga lebih besar daripada hutangnya, ya hutangnya dengan terlalu banyak, pembagian dividennya juga bagus, ya memang tidak semudah itu, tetapi ya kita harus
fokus dan mencari ya. Jangan membeli karung, kucing dalam karung yang kita tidak tahu ini apa, kemudian ikut ini bagus dan kita beli ya. Setidaknya kita sebagai investor itu harus memahami proses nilai dan sebuah sejarah perusahaan itu sendiri. Dan kemudian yang terakhir adalah total labanya ya, total revenue setiap tahun itu ya minimal 500 M yang skalanya juga lumayan lah. 5 ini menjadi dasar dan sudah terbukti. Sekali lagi disclaimer on, itu masing-masing bisa berbeda cara investasinya, tapi ada beberapa yang dari Pak Salimin juga menguntungkannya. Oke, tidak terasa juga waktu kita hampir 1 jam. Pak Salimin, di antara klasifikasi kategori saham, ada perbankan, ada digital, ada material, kemudian ada energi, ya, kemudian ada construction, ada properti. Mana yang paling favorit? Saya pikir kalau saya selalu yang favorit. Favorit itu berarti saya harus punya istilahnya gambaran. Ya, yang paling beberapa. Suka, ya. Saya suka komoditas. Komoditas. Ya. Contohnya komoditas gampang dan batu bara dan CPO. Itu 2 saya mau dan saya selalu siapin dana untuk di sana. Tapi tidak mau terlalu banyak karena akan cyclical. Tergantung. Kalau cyclical di bawah ya beli banyak lah. Kalau sudah di atas ya jual saja. Terus kedua saya suka perbankan. Perbankan menurut saya di Indonesia kemampuan mereka menghasilkan uang luar biasa. Dan ada pembagian dividen. Ya juga itu pilih itu. Terus kalau lainnya saya pikir mungkin retail, tapi retail sedikit saya kurang suka karena retail itu dia mau lompat tuh susah, tidak begitu gampang dibanding perusahaan lain. Ya, jadi kalau saya di komoditas, di CPO, di ini, terus komoditas, di banking, CPO, banking, retail, retail gitu sedikit, terus teknologi, saya menghindar. Tidak mau karena saya nggak mengerti. Terlalu volatilitasnya terlalu tinggi ya. Suatu hari mungkin kalau saya paham saya mau, tapi properti. Properti ya saya mau. Yes ya. Saya mau, tapi properti juga tidak gampang. Itu napasnya panjang. Iya. Menarik. Kalau composition, berapa persen alokasi untuk yang beberapa kategori itu, Pak? Paling tinggi? Saya pikir raw material basic saya material. pikir saya yang paling besar adalah di perbankan dan komoditas. Itu 2 top lah. 2 top, sisanya ya dikit-dikit lah. Dan itu sudah teruji ya. Memang perbankan terkoreksi dia akan reboundnya juga akan bagus kembali seperti 2020 Maret itu terjadi IHSG yang sampai 3.900 dan reboundnya juga cepat. Kalau perusahaan sehat akan cepat. Perusahaan yang tidak sehat itu nggak kemana-mana, makan turun saja. Saya teringat ada satu direktur Astra waktu kita podcast bersama, kita ngobrol ya. Astra adalah sebuah perusahaan, ini bukan saya cerita emiten Astra ya, tetapi filosofisnya sampai sekarang saya pegang teguh. Kalau terjadi krisis, kita adalah perusahaan yang dampaknya paling terakhir, artinya lebih sehat, lebih fit. Tetapi pada saat recover, kami adalah perusahaan yang paling cepat untuk recover. Very good, saya dengar ini tidak mudah ya. Tidak mudah. Thank you Pak Salimin sudah bersama sahabat Tribuners ya. Semoga ini bisa menginspirasi dan memberikan sebuah wawasan bagaimana investasi yang menjadi menguntungkan ya, profitable bagi kita semua. Sebagai penutup, ada saran-saran atau mungkin kesimpulan untuk sahabat Tribuners? Saya pikir secara general, saya pikir kalau saya investasi ke bisnis yang istilahnya TBK di Kelorang itu, menurut saya anggap dia adalah sebuah perusahaan saya. Saya anggap adalah saya mendedikasikan uang saya untuk seperti bikin perusahaan. Cuma perusahaan itu ya dikelola orang lain. Malah lebih gampang bukan? Karena kan saya nggak usah kelola pagi sore gitu. Cuma lihat perhatikan datanya, laporan keuangan ya. Dan terus saya pikir jika untuk menganalisa hal seperti itu gampang, butuh mau belajar. Kita harus mengerti membaca laporan keuangan. Kita harus juga mengerti semua rasio-rasio itu di balik itu apa artinya. Dan juga istilahnya mau belajar dengan mengambil resiko lah.
Kalau kita belajar buku saja, tidak menaruh uang, sebenarnya susah belajarnya, susah mengertinya. Jadi harus berani taruh sedikit uang, sehingga untung rugi itu membuat kita itu pingin cari tahu, kita curious, kita tinggi. Nah, kepedulian juga tinggi ya. Demikian dengan itu kita pelan-pelan bisa menguasai. Nah, akhirnya kalau kita investasi itu memberikan kita keuntungan, kita mau jaga sampai tua lah, mau jaga terus-menerus loh. Saya pikir itu menarik. Dan saya ingin diri saya sendiri maupun misalnya anak saya lah pelan-pelan diajarin supaya kita bisa. Baik, sahabat Tribuners, terima kasih sudah bersama kami selama 1 jam. Semoga ini memberikan inspirasi dan wawasan bagi kita semua, dan semoga selalu bermanfaat. Pak Salimin, terima kasih. Sama-sama. Thank you ya sudah sharing yang luar biasa. Pengusaha, investor yang top, dan waktunya juga sangat padat, sudah berkenan hadir di studio. Terima kasih. Sampai jumpa, Inspiration and Solution setiap Jumat yang selalu menarik untuk Anda. Terima kasih, sampai jumpa kembali.